Gak mungkin aku kena COVID, begitu pikirku saat itu. Aku kan kerja dari rumah, selalu tertib melakukan protokol COVID apabila harus ke supermarket atau ke rumah orang tuaku. Tapi kenyataannya, mungkin tangan saya kurang disiplin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Atau mungkin suami saya yang begitu, atau mertua, atau teman-teman dan sanak saudara yang sesekali kami jumpai. Sebelumnya, selama 10 hari, saya sakit di rumah dengan gejala demam tinggi, sendi-sendi sakit, lidah terasa pahit, dan batuk ringan. Di hari kelima setelah demam turun, aku dan suami melakukan cek darah, di mana hasilnya menunjukkan bukan demam berdarah maupun tipes. Walau enggan melakukan rapid test, mungkin karena takut menerima kenyataan, apalagi saya toh tidak demam lagi, saya akhirnya melakukan rapid test pada hari ketujuh. Dan hasilnya non-reaktif. Di titik ini, ibu mertua saya yang berusia 78 tahun mengalami rasa pahit di lidah selama seminggu, tidak selera makan dan tubuh semakin lemas, namun tidak ada demam maupun batuk. Karena gejala ini tidak terlihat berbahaya, maka tidak ada tindakan medis yang lebih lanjut dilakukan selain beristirahat. Merasa lega dengan hasil non-reaktif, keesokan harinya, suami ke rumah sakit Elizabeth untuk ambil obat batuk yang tak kunjung reda. Oleh Dr. Budianto, suami diperintahkan untuk melakukan CT thorax, di mana pada hasilnya terlihat bercak-bercak yang sudah meluas ke kedua paru-paru. Karena rasa takut, kami memutuskan melakukan swab test keesokan harinya. Dan hasilnya positif. 4 Juli 2020, sore itu kami masuk ke rumah sakit Elizabeth Medan. Malam itu juga, ibu mertua saya menyusul opname dengan kondisi cukup kritis. Saya, suami dan mertua diisolasi di dalam satu kamar. Perasaan cemas dan takut semakin bertambah setelah berjumpa dengan para perawat yang lengkap dengan APD-nya. Perawatan dimulai. Infus dipasang dengan ditusuk-tusuk sampai mendapatkan antibiotik yang sesuai untuk masing-masing. 3 kali sehari, rata-rata ada 10-14 butir vitamin dan obat-obatan yang harus dimakan. Dari infus dimasukkan vitamin C dan disuntikkan antibiotik. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words. Hari kedua isolasi adalah hari yang terberat buat saya. Menghibur diri, saya bernyanyi. Hari itu saya mendapat info hasil rapid test anak-anak saya yang dijaga oleh keluarga. Hasilnya reaktif. Saya juga mengkhawatirkan status anggota keluarga yang lain. Rasa takut dan sedih yang teramat besar membuat kondisi tubuh kami juga drop. Suami dan mertua mulai diberikan oksigen. Diare saya juga mulai memburuk. Untunglah keluarga dan teman-teman selalu mendoakan dan memberi support. Berdamai dengan situasi yang sedang menimpa keluargaku tidak mudah. Tapi pesan dari Dr. Joseph menjadi pengingat dan penutup untuk hari kedua. Perawatan berlanjut. Para perawat yang tidak kami kenali di balik APD-nya melakukan EKG setiap hari, cek darah per 2 hari, dan foto toraks per 3 hari. Perawat juga mengantar makanan yang sehat, juga makanan-makanan tambahan yang dikirim oleh keluarga. Setiap hari perawat juga menyuntikkan obat pengencer darah ke perut suami dan mertua. Selebihnya, kami bertiga harus saling support dan membantu satu sama lain. Berdoa, memotivasi, khususnya dalam merawat ibu mertua di tengah keterbatasan para perawat. Selama perawatan, tangan sering nyeri karena membengkak dan infus dipindah berkali-kali. Sesekali, di lorong kedengaran suara-suara raungan pasien lain yang menyayat hati. Doa pendek kupanjatkan untuknya. Sesekali juga di lorong ini kami berjumpa dengan pasien-pasien lain yang telah sembuh dan menunggu hasil swab negatif. Puji Tuhan, mukjizat terjadi.
Walau anak-anak terpapar, tapi tanpa gejala dan semakin sehat dirawat keluarga. Semua keluarga juga non-reaktif dan sehat. Kondisi kami juga berangsur sembuh, khususnya ibu mertua yang di usia 78 tahun berhasil melewati masa krisisnya dan recovery-nya sangat cepat. Setelah 2 kali swab saja, kami berhasil mendapat hasil negatif. 2 minggu lamanya saya di rumah sakit, keluar lebih dulu dari suami dan mertua yang menyusul beberapa hari setelah itu. Jangan lengah, virus ini memang berbahaya. Jangan takut, dengan deteksi awal dan perawatan yang benar, virus ini bisa dikalahkan. Dengan setulus hatiku, aku mengucapkan puji syukur ke Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID. Khususnya Dr. Budianto dan Dr. Noni dan seluruh perawat di Rumah Sakit Elizabeth yang bertugas di ruang isolasi, atas perawatan dan motivasi yang selalu kalian tularkan.